Ayah bunda, siapa yang tidak suka makan buah? Rasanya segar dan sehat. Tapi tahukah ayah bunda bahwa tidak semua buah baik untuk kesehatan kita, terutama di usia lanjut? Beberapa buah ternyata bisa berisiko memperburuk kondisi kesehatan. Loh, di video kali ini, kita akan bahas 10 buah yang sebaiknya ayah bunda hindari untuk menjaga kesehatan di usia senja. Yuk, simak sampai selesai. Assalamualaikum ayah bunda. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di usia yang sudah lebih matang, kita harus lebih perhatian terhadap apa yang kita konsumsi, terutama buah-buahan yang sering kita nikmati. Meskipun buah itu sehat, beberapa jenis buah bisa memberikan dampak buruk, apalagi bagi yang sudah memiliki kondisi medis tertentu. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas 10 buah terlarang untuk ayah bunda agar bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, ayah bunda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Semoga dengan subscribe, ayah bunda selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan yang berlimpah. Jangan lupa juga untuk share video ini, supaya orang-orang tercinta di sekitar ayah bunda juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih ayah bunda yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga kebaikan ayah bunda dibalas dengan kesehatan yang selalu terjaga. Sekarang, mari kita mulai dengan buah pertama yang sebaiknya ayah bunda hindari. Meskipun banyak yang menganggapnya lezat, ternyata durian bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Yuk, simak kenapa durian bisa berisiko dan apa saja dampaknya untuk kesehatan di usia senja. Durian memang dikenal sebagai raja buah dengan rasanya yang khas dan harum. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, durian bisa berbahaya. Durian memiliki kandungan kalori dan gula yang sangat tinggi. Satu buah durian bisa mengandung hingga 1.500 kalori, yang hampir setara dengan kebutuhan kalori harian seseorang. Jika dikonsumsi berlebihan, gula alami dalam durian bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya, terutama bagi lansia dengan diabetes. Selain itu, durian juga kaya akan lemak jenuh. Lemak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung harus menghindari durian untuk mencegah peningkatan tekanan darah dan risiko masalah jantung. Durian juga dapat memengaruhi sistem pencernaan. Kandungan lemak dan serat yang tinggi bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau rasa tidak nyaman pada perut, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah pencernaan. Meskipun rasanya lezat, durian adalah buah yang mengandung banyak energi dan berisiko bagi lansia yang perlu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah mereka tetap stabil. Sebagai alternatif, pilihlah buah seperti alpukat yang kaya akan lemak sehat namun tidak berisiko untuk kesehatan jantung dan gula darah. Nah, itu dia, ayah bunda, kenapa durian bisa menjadi buah yang sebaiknya dihindari, terutama bagi yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sekarang, kita beralih ke buah yang juga banyak digemari, yaitu mangga. Meskipun rasanya manis dan segar, mangga yang terlalu matang bisa berisiko. Loh, yuk, kita bahas kenapa mangga bisa mempengaruhi kesehatan, terutama bagi ayah bunda yang perlu menjaga kadar gula darah. Mangga adalah buah yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan segar. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes atau masalah berat badan, mangga matang bisa menjadi masalah. Mangga yang sudah matang mengandung gula alami yang sangat tinggi. Meskipun gula dalam mangga adalah gula alami, tetap saja kadar gula darah dapat meningkat jika mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Bagi lansia dengan diabetes, mengonsumsi mangga matang bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Hal ini dapat mempengaruhi kontrol gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes, seperti kerusakan ginjal atau masalah penglihatan. Meskipun mangga memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti vitamin C dan serat, tingginya kandungan gula membuatnya bukan pilihan terbaik untuk lansia yang harus menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Selain itu, mangga yang manis juga dapat meningkatkan nafsu makan, yang bisa berbahaya bagi lansia yang berusaha menjaga berat badan sehat. Terlalu banyak kalori dari mangga dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang tidak diinginkan, terutama pada lansia yang sudah cenderung mengalami penurunan metabolisme. Sebagai alternatif, lansia bisa memilih buah dengan kandungan gula yang lebih rendah seperti beri, stroberi, blueberry, yang juga kaya akan serat dan vitamin C,
tetapi lebih aman untuk gula darah dan berat badan. Sebelum kita lanjut ke buah berikutnya, Ayah Bunda, jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Dengan berlangganan, Ayah Bunda akan terus mendapatkan informasi bermanfaat yang bisa membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar lansia luar biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan buah yang tak kalah populer, yaitu anggur. Anggur adalah buah kecil yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan segar. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes, anggur bisa menjadi buah yang perlu dihindari. Mengapa? Karena anggur mengandung gula alami yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kadar gula darah dengan cepat. Satu cangkir anggur bisa mengandung sekitar 23 gram gula, yang cukup banyak jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Bagi lansia dengan diabetes, kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, atau penglihatan. Konsumsi anggur dalam jumlah banyak bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang sebaiknya dihindari oleh mereka yang memiliki kondisi tersebut. Selain itu, anggur juga bisa meningkatkan kalori dalam tubuh. Bagi lansia yang sedang berusaha menjaga berat badan agar tetap ideal, mengonsumsi anggur secara berlebihan bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Berat badan berlebih bisa memperburuk kondisi kesehatan lainnya, seperti hipertensi atau masalah jantung. Namun, bukan berarti lansia harus menghindari semua jenis buah. Sebagai alternatif, lansia bisa memilih buah yang lebih rendah gula, seperti apel, pear, atau kiwi. Buah-buah ini memiliki serat yang baik dan lebih ramah bagi gula darah. Jadi, Ayah Bunda, meskipun anggur menyegarkan, ternyata bisa berisiko bagi kesehatan kita, terutama bagi yang perlu mengontrol kadar gula darah. Sekarang, kita beralih ke buah berikutnya yang juga banyak digemari, yaitu pisang. Buah ini memang sering kita konsumsi, tapi tahukah Ayah Bunda, ada beberapa kondisi yang membuat pisang sebaiknya dibatasi? Yuk, simak kenapa pisang bisa jadi masalah bagi lansia dengan kondisi tertentu. Pisang merupakan salah satu buah yang sangat populer dan mudah ditemukan di Indonesia. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat pisang menjadi camilan favorit banyak orang, termasuk lansia. Namun, bagi beberapa lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal, hipertensi, atau diabetes, pisang bisa menjadi buah yang perlu dibatasi atau dihindari. Pisang kaya akan kalium, mineral yang sangat penting untuk fungsi tubuh, terutama untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Namun, bagi lansia dengan masalah ginjal, konsumsi pisang yang berlebihan bisa membebani ginjal dalam memproses kalium. Ini dapat menyebabkan penumpukan kalium dalam darah, yang berbahaya dan bisa mengarah pada kondisi yang disebut hiperkalemia, yang dapat mempengaruhi irama jantung. Selain itu, pisang yang sudah matang mengandung gula alami dalam jumlah tinggi. Untuk lansia dengan diabetes, konsumsi pisang bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Gula yang terkandung dalam pisang dapat mempengaruhi kontrol kadar gula darah, sehingga sangat penting bagi lansia dengan diabetes untuk membatasi konsumsi pisang. Terakhir, pisang juga dapat memperburuk masalah berat badan bagi lansia yang berusaha menjaga tubuh tetap ideal. Kandungan kalori yang cukup tinggi dalam pisang dapat menambah asupan kalori, yang sebaiknya dihindari oleh lansia yang ingin mengontrol berat badan mereka. Alternatif, lansia bisa memilih buah dengan indeks glikemik lebih rendah, seperti apel, pir, atau jeruk, yang lebih aman untuk gula darah dan lebih mudah dicerna. Nah, itu dia, Ayah Bunda, alasan mengapa pisang harus dikonsumsi dengan hati-hati, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal atau gula darah. Selanjutnya, kita akan membahas nangka. Nangka memang buah yang enak, tetapi mengandung banyak gula dan kalori. Lantas, kenapa nangka bisa jadi masalah? Mari kita simak bersama. Nangka adalah buah tropis yang dikenal dengan daging buahnya yang manis dan tekstur yang unik. Rasanya memang enak, tetapi bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes atau masalah berat badan, nangka sebaiknya dikonsumsi dengan hati-hati. Mengapa? Karena nangka mengandung gula alami yang tinggi dan bisa mempengaruhi kadar gula darah dengan cepat. Satu porsi nangka yang cukup besar dapat mengandung banyak kalori dan gula. Bagi lansia yang memiliki diabetes, konsumsi nangka yang berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan gula darah ini berisiko memperburuk kontrol gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes, seperti kerusakan saraf,
ginjal, dan pembuluh darah. Selain itu, nangka juga mengandung banyak kalori, yang bisa berisiko bagi lansia yang berusaha menjaga berat badan mereka. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, nangka dapat menyebabkan penambahan berat badan, yang bisa memengaruhi kesehatan jantung dan tekanan darah. Ini tentu menjadi perhatian bagi lansia dengan hipertensi atau penyakit jantung. Meskipun nangka mengandung banyak manfaat, seperti serat dan vitamin C, kandungan gula dan kalori yang tinggi membuatnya bukan pilihan terbaik untuk lansia dengan diabetes atau masalah berat badan. Alternatif, lansia bisa memilih buah yang lebih rendah kalori dan gula, seperti pepaya, yang juga kaya akan vitamin C dan mudah dicerna. Pepaya adalah pilihan yang lebih aman untuk menjaga gula darah tetap stabil. Sudah tahu kan, ayah bunda, mengapa nangka harus dibatasi jika kita ingin menjaga kadar gula darah dan berat badan tetap stabil? Sekarang, kita lanjutkan ke buah kelapa muda, yang sering dianggap sehat. Meski begitu, kelapa muda ternyata bisa berisiko bagi lansia dengan masalah ginjal atau hipertensi. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Kelapa muda sering dianggap sebagai minuman yang menyegarkan, terutama air kelapanya yang dikenal dapat menghidrasi tubuh. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal, hipertensi, atau kondisi jantung, kelapa muda, baik air kelapa maupun daging kelapanya, sebaiknya dikonsumsi dengan hati-hati. Air kelapa memang mengandung kalium yang baik untuk tubuh. Kalium berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun, jika lansia memiliki masalah ginjal, konsumsi air kelapa yang berlebihan bisa menyebabkan penumpukan kalium dalam tubuh, yang berisiko membahayakan fungsi ginjal dan menyebabkan gangguan jantung. Bagi lansia dengan hipertensi, kalium yang berlebihan bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan meningkatkan risiko masalah jantung. Selain itu, daging kelapa muda mengandung lemak yang cukup tinggi. Lemak jenuh yang terdapat pada daging kelapa dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh, yang bisa memperburuk kondisi jantung dan meningkatkan risiko hipertensi. Lemak tinggi juga bisa menambah kalori yang berisiko menyebabkan kenaikan berat badan, yang sebaiknya dihindari oleh lansia yang ingin menjaga berat badan ideal. Alternatif, sebagai gantinya, lansia bisa memilih air mineral biasa yang lebih aman untuk hidrasi, atau jus mentimun yang ringan dan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh tanpa risiko berlebihnya kalium atau lemak. Sebelum kita lanjutkan, ayah bunda, jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna untuk kesehatan ayah bunda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dengan berlangganan, ayah bunda akan selalu mendapatkan tips dan informasi bermanfaat seputar gaya hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga lansia luar biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan membahas kelapa muda dan dampaknya bagi kesehatan. Sirsak adalah buah tropis yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Buah ini kaya akan vitamin C, antioksidan, dan serat. Namun, bagi lansia dengan masalah tekanan darah rendah atau mereka yang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, sirsak sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas. Sirsak memiliki efek menurunkan tekanan darah, yang bisa berbahaya bagi lansia dengan hipotensi, tekanan darah rendah. Meskipun efek ini bisa bermanfaat bagi orang dengan tekanan darah tinggi, bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah rendah, sirsak dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang lebih lanjut, yang berisiko menyebabkan pusing, lemas, atau bahkan pingsan. Ini dapat memperburuk kondisi kesehatan lansia, terutama yang memiliki masalah dengan keseimbangan atau mobilitas. Selain itu, sirsak juga mengandung gula alami yang cukup tinggi, yang dapat mempengaruhi kadar gula darah pada lansia dengan diabetes. Meskipun gula alami lebih baik dibandingkan gula tambahan, konsumsi sirsak yang berlebihan tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak diinginkan, yang berisiko memperburuk kontrol diabetes. Alternatif, lansia dengan tekanan darah rendah bisa memilih jeruk bali atau lemon, yang kaya akan vitamin C dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil tanpa menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Buah-buah ini juga lebih rendah gula, sehingga lebih aman bagi penderita diabetes. Itulah tadi, ayah bunda, mengapa sirsak harus hati-hati dikonsumsi, terutama oleh mereka yang memiliki tekanan darah rendah. Sekarang, kita beralih ke buah jambu biji. Jambu biji memang kaya akan serat dan vitamin C, tapi kalau terlalu matang, bisa menjadi masalah. Loh, mari kita simak kenapa jambu biji yang terlalu matang sebaiknya dihindari.
Jambu biji adalah buah yang kaya akan vitamin C dan serat, yang baik untuk pencernaan dan kesehatan kulit. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki masalah pencernaan atau diabetes, jambu biji yang terlalu matang bisa menjadi masalah. Mengapa demikian? Mari kita bahas lebih lanjut. Jambu biji yang matang mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi. Meskipun gula dalam buah lebih sehat dibandingkan gula tambahan, konsumsi jambu biji yang terlalu matang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Hal ini berbahaya bagi lansia yang memiliki diabetes, karena bisa menyulitkan mereka dalam mengontrol kadar gula darah. Oleh karena itu, jika lansia memiliki masalah gula darah, sebaiknya jambu biji dikonsumsi dengan hati-hati, terutama yang sudah terlalu matang. Selain itu, jambu biji yang terlalu matang dapat memperburuk masalah pencernaan. Bagi lansia yang memiliki gangguan pencernaan seperti sembelit atau gangguan lambung, biji jambu biji yang keras dan daging buah yang tebal bisa menyulitkan proses pencernaan. Ini dapat menyebabkan perut kembung, rasa tidak nyaman, atau bahkan sembelit. Alternatif, lansia bisa memilih jambu air sebagai pengganti. Jambu air lebih mudah dicerna, lebih rendah gula, dan tetap kaya akan vitamin C. Selain itu, jambu air tidak mengandung biji yang keras, sehingga lebih ramah bagi pencernaan lansia. Nah, itu dia, ayah bunda, alasan mengapa jambu biji yang terlalu matang bisa mempengaruhi pencernaan dan gula darah. Sekarang, kita lanjutkan ke buah delima, yang dikenal dengan banyak manfaatnya, terutama antioksidan. Namun, meskipun sehat, delima tetap perlu hati-hati dikonsumsi oleh lansia dengan diabetes atau masalah berat badan. Yuk, simak kenapa. Delima, atau pomegranate, adalah buah yang kaya akan antioksidan dan vitamin C, yang baik untuk kesehatan tubuh dan membantu melawan radikal bebas. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes atau berusaha menjaga berat badan, delima bisa menjadi buah yang perlu dikonsumsi dengan hati-hati. Pomegranate mengandung gula alami yang cukup tinggi, yang meskipun lebih sehat dibandingkan gula tambahan, tetap bisa mempengaruhi kadar gula darah. Satu porsi delima dapat mengandung sekitar 20 gram gula, yang bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Bagi lansia yang mengidap diabetes, lonjakan gula darah ini bisa berbahaya dan memperburuk pengendalian gula darah, meningkatkan risiko komplikasi seperti kerusakan ginjal atau saraf. Selain itu, delima juga mengandung kalori yang tidak sedikit. Meskipun buah ini sehat, bagi lansia yang sedang berusaha menjaga berat badan agar tetap ideal, konsumsi delima secara berlebihan bisa menambah kalori yang tidak diperlukan tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Alternatif, lansia bisa memilih buah yang lebih rendah gula, seperti stroberi, blueberry, atau jeruk bali. Buah-buah ini tetap kaya akan vitamin C dan antioksidan, tetapi lebih aman bagi gula darah dan lebih rendah kalori. Sekarang, ayah bunda sudah tahu, kan, mengapa delima perlu dibatasi, terutama bagi lansia dengan diabetes atau yang menjaga berat badan. Terakhir, mari kita bahas buah tomat. Meskipun tomat kaya akan nutrisi, buah ini bisa berisiko bagi lansia yang memiliki masalah asam lambung. Mari kita bahas lebih lanjut. Ya, tomat adalah buah yang kaya akan vitamin C, likopen, dan antioksidan, yang baik untuk kesehatan tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Namun, bagi lansia dengan masalah pencernaan, terutama yang memiliki asam lambung tinggi atau gangguan pencernaan seperti GERD, gastroesophageal reflux disease, tomat sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dengan hati-hati. Tomat, terutama yang masih segar atau belum matang sempurna, bersifat asam. Asam yang terkandung dalam tomat bisa memperburuk gejala asam lambung, seperti rasa terbakar di dada, perut kembung, atau mulas. Bagi lansia dengan masalah lambung atau GERD, konsumsi tomat bisa memicu refluks asam, di mana asam dari lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan iritasi atau rasa tidak nyaman. Selain itu, tomat juga mengandung banyak air dan bisa menyebabkan peningkatan produksi gas pada beberapa orang, terutama bagi lansia yang sudah memiliki gangguan pencernaan. Hal ini bisa menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman setelah makan. Alternatif, lansia dengan masalah asam lambung bisa memilih mentimun, selada, atau wortel sebagai pengganti tomat. Makanan ini lebih ringan bagi pencernaan dan tidak menyebabkan iritasi pada lambung. Ayah bunda, itulah tadi 10 buah yang sebaiknya dihindari atau dibatasi agar kesehatan ayah bunda tetap terjaga di usia yang lebih matang. Ingat, meskipun buah-buahan itu sehat, setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda,
dan penting untuk memilih yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan ayah bunda. Jangan lupa, ayah bunda, untuk selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan besar pada pola makan. Jika video ini bermanfaat, pastikan untuk klik like, tuliskan komentar, dan subscribe agar ayah bunda tidak ketinggalan tips dan informasi bermanfaat lainnya dari kami. Dengan berlangganan, ayah bunda akan terus mendapatkan informasi yang berguna untuk hidup sehat dan bahagia. Semoga ayah bunda selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan yang berlimpah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, ayah bunda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, ya.